sedikit membacakan beberapa hadis Nabi tentang janaiz, khususnya disalatnya, ya. Jadi disalatnya, karena memang ada beberapa juga perbedaan pendapat, ya, di dalamnya. Seperti mana biasa, kalau ada masalah-masalah yang perlu kita bahas bersama, kita akan buka waktu luang untuk berdiskusi bersama-sama. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu. Jadi ketika jenazah didatangkan kepada Nabi yang sebab kematiannya adalah bunuh diri. Jadi orang ini sempat bunuh diri, sudah tidak mampu hidup, pasrah, tapi menyerah dengan kehidupan, sehingga bimasyakisa fala yusalli alaihi, bahkan dia ambil tombaknya karena sudah stres lihat kehidupan. Dia ambil tombaknya, dia tusuk dadanya, bagian jantungnya, sehingga dia mati. Maka jenazah itu dibawa kepada Nabi. Maka ketika Nabi tanya, fala yusalli alaihi, sehingga Nabi tidak salatkan jenazahnya. Nabi tidak salatkan jenazahnya. Memang kalau kita hidup ini tidak tahan dengan kehidupan hari ini, bisa stres, ya, bisa stres. Ya untung-untunglah kalau kita punya persiapan iman, persiapan deposito di masa tua, nah, dibarengi. Karena kalau tidak bisa stres kita, ya, macam-macam modelnya. Jadi kemudian kemungkinan besar juga nanti, ya, teras saya pernah dulu orang tua di kampung sampaikan dulu kakek-kakek bilang satu saat nanti kalau dunia mau kiamat, biar halaman rumah itu dipajang. Saya tanya dulu, kita tanya masih kecil, kenapa bisa kek? Ya orang tua juga sampaikan. Dia bilang kalau sudah tiba masa, bukan hanya makan, tempat yang kecil kalian akan kalau dulu bahasa dia dipanggang, dirampas. Mudah-mudahan pemimpin kita masih diberikan petunjuk lah, ya, luar biasa hari ini. Betul-betul kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah, tidak ada yang bisa kita harap. Jadi kita punya partai-partai Islam di atas sana tidak berfungsi dengan baik, Pak. Sama kita sayangkan tidak berfungsi dengan baik. Dari organisasi Muhammadiyah sudah ada perwakilan kita partai. Dari organisasi NU juga yang besar sudah ada perwakilan partai di atas. Dari organisasi intelektual Islam sudah ada juga partai di atas. Sebenarnya kalau bersatu kuat. Kalau memang bersatu aspirasi masyarakat kuat. Jadi tinggal partai Islam yang bagaimana lagi yang kita harapkan. Jadi kita tinggal menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau mau bicara disodorkan fulus, semua joget-joget orang hari ini. Mulut tertutup, tidak bisa buat apa-apa, kan? Tidak bisa buat apa-apa. Bukan main kalau kita masyarakat dikasih fasilitas hidup 12 juta merasa sebulan luar biasa. Siapa yang kita bisa kasih makan? Semua jemaah subuh makan terus tiap subuh. Kemudian dalam konteks yang lain, Nabi pernah dibawa juga jenazah, itu satu, orang bunuh diri. Jadi kalau tidak mampu hidup, ada caranya berdoa kepada Allah, lalu sudah kita bahas. Jadi jangan bunuh diri. Kita katakan berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata hidup saya ini lebih baik, hidupkan saya. Tapi andai kata
matikan saya. Jangan bunuh diri. Jadi agama sudah buat berubah karena keimanan orang tidak sama derajatnya, dan musibah orang juga tidak sama derajatnya musibah. Maka kalau sudah pasrah ini sudut mesin angkat tangan saja. Kalau memang kehidupan ini akan membuat saya lebih banyak dosa kepada Allah, ya Allah, matikan saya. Kalau memang hidup ini akan lebih baik, saya mendekatkan diri kepadamu, maka banyakkan umur saya. Itu saja. Itu ruang yang dibuka. Jangan ambil pedang bunuh diri di atas jembatan kita terjun. Karena kalau sudah bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sudah, sehingga ulama 4 mazhab sepakat orang yang bunuh diri digolongkan innal ladzina kafaru, mereka adalah orang-orang kafir. Sama. Kalau sudah kita bunuh diri, berarti kita sudah tidak percaya adanya Allah. Kemudian yang kedua, dihadapkan nanti jenazah orang yang sempat lalu hadisnya panjang ini sudah pernah kita bahas. Ketika sebelum sudah selesai perang, harta ganimah belum sempat dibagi. Ya. Kemudian dia tertarik, ada seperti kain serban. Ini ada 2 hadis versi. Satu kain serban, satu cerek. Artinya menurut pandangan matanya ini barang bagus. Maka sempat diambil, dia sembunyi. Dalam perjalanan kena batu di gunung, kayak longsor di kebun kopi, maka dia meninggal. Dihadapkan sama Nabi, diperiksa, ada barang yang umat Islam sempat diambil. Ada serban Pak, hanya cerek yang kecil, tapi menurut matanya itu bagus. Maka kita ketika dihadapkan sama Nabi, Nabi sampaikan, fahuwa finnar, dia di dalam neraka. Nabi tidak selamatkan jenazahnya. Jadi bayangkan hanya serban kecil dengan cerek, sampai-sampai Nabi tidak selamatkan jenazahnya. Ya, hari ini orang kalau mencuri ketahuan, ya. Kalau merampok uang masyarakat tertahuan, ya. Bukan hanya itu, tidak puas, ambil pengacara yang paling mahal. Tertahuan, luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, dihadapkan jenazah sama Rasulullah SAW. Jadi ini tadi korupsi atau mencuri, mengambil hak orang muslim itu sama, prosesnya sama. Dihadapkan jenazah kepada Nabi, Nabi katakan, selalu Nabi tanya, ini orang ada utang atau tidak? Oh, ada utangnya ya Rasul. Panggil ahli warisnya. Berapa besar utangnya? Bisa Anda lunasi tidak? Karena tujuannya ahli waris itu ada 2, membagi harta orang yang meninggal, nasabnya warisnya, kemudian membayar utangnya orang yang meninggal. Itu tugasnya ahli waris. Jadi tugasnya bukan hanya membagi harta warisan. Kalau yang meninggal itu ada utangnya, kita bayarkan. Sekarang kan unik sekarang. Berfaraid, ada beberapa bagian warisan, tidak bisa sembarang. Nah, jadi ini orang kalau sudah bilang harta warisan, otaknya sudah. Biar yang tidak pernah salaman, yang tidak pernah datang silaturahmi, tidak pernah urus, tidak pernah ziarah selama ini cuek, kirim nomor rekening. Apa ini? Orang yang masih hidup, terakhir orang yang panjang hidup 10 tahun lagi, sakaratnya mana biaya? Jadi fatal. Jadi tinggal saya sampaikan yang disebut dengan harta warisan orangnya sudah meninggal. Setiap ada pemegang harta orangnya masih hidup, itu bukan warisan namanya. Itu berarti yang terluakan orang hidup itu. Memang dulu orang-orang tua kita ada yang bijak. Sebelum meninggal dia sudah atur, anaknya didulukan. Nanti kalau kita meninggal, ini bagianmu, ini bagian belum warisan. Warisan harus meninggal dulu orang tua. Tidak berlaku itu warisan kalau orangnya masih hidup. Tidak bisa. Atau ada juga pernah berselisih, Pak Tamrin, karena orang tua sudah bagi itu petak-petak, masih hidup orang tuanya. Dia datang ambil uang kosnya, ambil uang, belum bisa. Semua itu masih ke orang tua kita. Hanya orang tua menyampaikan supaya mereka meninggal tidak berselisih harta, supaya aman. Kapan-kapan kita bahas hukum
juga dari catat supaya dilihat-lihat terus. Kalau kita meninggal ada yang warisi itu utang, ya. Nah, nanti mereka bayar. Atau kalau kita catat, selalu kita lihat dan mudah-mudahan kita kapok, tobat. Ini susah ini dengan utang. Susah apa itu utang? Biasa sudah pegang uang banyak, lama, itu masih lama kotor. Ternyata keluar koperasi, keluar di pegadaian, keluar KPR, BTN, keluar finansial, habis kita transfer sesaat, ya. Jadi tiga ini secara hukum 4 mazhab semua jenazah muslim wajib fardu kifayah, ya, untuk disalatkan. Kecuali 3 kelompok ini karena memang kejahatannya ini berlebihan. Walaupun nanti beberapa mazhab seperti Imam Ahmad, bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak salat imamnya jangan sembahyangkan, cukup buat 3 orang saja yang sembahyangkan, biar menjadi pelajaran. Karena orang yang tidak salat sama dengan orang yang mengingkari Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang fasik itu lebih besar, asfala minan nar, dosanya lebih besar daripada orang-orang kafir. Karena orang kafir memang dia ingkar, tidak tahu. Kalau orang fasik dia tahu, tapi dia langgar dengan sengaja. Kemudian ada juga satu yang tidak disarankan, tapi ini yang baik. Itu yang baik, yaitu orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, 3 golongan tadi tidak baik. Jadi ada satu golongan, yaitu orang-orang yang mati syahid. Itu tidak disarankan. Nanti ada hadisnya. Hadis berikutnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisatul mar'ati allati kanat taqumul masjidah fas'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma'atat. Jadi ada di Masjid Nabawi ada wanita tua. Dia hidup sementara, tapi luar biasanya ini wanita tua. Setiap jemaah masjid sudah bubar, dia bersihkan masjid. Dia saat dia bersihkan semua masjid. Itu kerjaan tiap hari. Jadi Nabi sudah tahu. Sehingga suatu saat Nabi tidak nampak sama wanita tua ini yang biasanya bersihkan ini masjid. Maka Nabi tanya, ada itu wanita tua pakai amalan untung. Jadi Nabi tanya, mana itu wanita tua? Mati sudah meninggal ya Rasul. Ternyata sudah meninggal, itu biasa kasih bersih masjid. Fakal maka kata Nabi, amalan untung azantumuni, kenapa kalian tidak beritahu kepada aku? Nabi ada sebuah yang besar. Kenapa kalian tidak beritahu kalau dia meninggal? Karena mungkin orang menganggap remeh-temeh, ya. Apalagi wanita sebatang kara tidak ada keluarganya. Beginilah pandangan orang kaya dengan orang-orang miskin. Ini Nabi sendiri yang tanya, kenapa kau tidak beritahu sama aku? Faka'annahum sa'alahu amraha faqal, maka Nabi panggil orang, dulluni, antar saya ala kabriha, di mana kuburnya, bawa saya di mana kuburnya. Maka Nabi diantar, fazaluhu fasalla alaiha, mutafaqun alaih. Maka setelah Nabi antar kuburnya, Nabi salat di atas kuburnya, mendoakan orang tersebut. Subhanallah. Di wazal Muslim summakan, dalam Sahih Muslim ditambahkan, inna hadhihi kubura mamnu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya andai kata kalian tidak tunjukkan, saya tidak beritahu kalau dia ini meninggal sampai sekarang, maka kesian. Ternyata ini wanita ini masa lalunya banyak dosanya, banyak kezalimannya masa lalunya, sehingga menyebabkan dia agak susah dikubur. Setelah datang doakan dia kata Rasulullah, wa inna Allah, maka Allah yunawuha lahum bisalati alaihim, maka dengan doa saya, dengan salat saya, kuburnya menjadi bercahaya.
Ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Jadi kalau kita salat tidak ada jenazahnya sudah, maka itu namanya salat gaib. Kalau salat jenazah ada fisiknya, ada jasadnya di depan. Ada keluarga yang meninggal dari jauh, kita tidak mampu untuk datang langsung karena hal sesuatu yang memang tidak bisa kita datang, maka kita salat gaib. Kalaupun kita tidak tahu dia meninggal, tiba-tiba kita tahu sudah beberapa tahun, maka datang ziarah kuburnya, salat gaib di atas kubur. Jadi salat di atas kubur boleh tidak? Boleh, hanya satu saja, yaitu salat gaib. Jadi jangan salat hajat di atas kuburan, jangan salat tobat di atas kuburan, jangan seperti salat tahajud di atas kuburan. Jadi cukup hanya salat gaib. Di luar salat gaib tidak ada salat di atas kuburan. Dan ini Imam Nawawi, Imam Syafi'i perintahkan. Maka inilah manfaatnya kita ziarah kubur, bukan hanya mengingatkan kepada kematian. Dengan ziarah kubur masih terbuka kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah sekarang ada juga kuburan dibuat tempat dulu, dibuat lagi. Bisa ditanya kalau ada kubur. Saya pernah tanya, kenapa harus diatap? Jadi supaya kita datang ziarah nanti tidak terlalu panas, masih masuk akal juga jawabannya. Ya. Karena ada juga versi jawaban supaya nanti orang di kubur itu ini terlalu awal jawabannya, supaya tidak panas di dalam kubur. Tinggal kita tahu kenapa tidak pakai AC atau bawa kipas angin. Tapi ini jawabannya agak pandai juga. Jadi kami datang ini supaya tidak terlalu panas. Padahal dia datang mungkin 2 tahun sekali ziarah kubur atau setahun sekali. Jadi kalau hanya orang yang ziarah pakai payung juga boleh sebenarnya. Kenapa? Jawabannya betul, tapi ini nanti yang menyebabkan orang yang ikut tidak tahu seperti itu. Jadi fatal ya. Jadi datang ziarah kubur, jangan datang ziarah kubur dulu disiapkan tempat dulu. Bahkan yang fatal, banyak yang ziarah kubur. Pernah kita ziarah kubur itu banyak, kenapa? Banyak bulu ayam di sini. Ternyata orang sembelih ayam putih di kuburan. Nah, ini semua merusak kita punya keimanan. Jadi kalau ada yang mati banyak utangnya, bunuh diri, jangan selamatkan. Suruh yang lain supaya pelajaran. Jadi itu terbuka. Kita salat gaib. Baik nanti kita tahu gaib karena kita belum tahu berita kematiannya, ataupun gaib karena jenazahnya tidak ada, masih bisa kita untuk menyalatkan orang yang sudah meninggal. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a najasi fil yaumil ladzi matat fihi. Nabi pernah dapat berita bahwa Raja Najasi yang di Ethiopia, yang di Afrika ada meninggal. Itu masuk Islam, Pak. Hanya dia tidak sempat ketemu Nabi karena di Afrika sana. Dia juga raja memerintah situ, tapi dia malah orang Islam. Maka ketika datang berita itu, maka Nabi keluar, sahabat itu semua ilal musalli, ke tempat salat, fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaih. Maka semua sahabat buat saf, ada yang salatkan karena Nabi mau salatkan. Jadi orang sahabat dia ikut menyalatkan. Maka Nabi bertakbir empat kali, ya. Jadi ada keluarga yang jauh. Ketika itu Nabi di Madinah. Ini Raja Najasi di Ethiopia sana, daerah Afrika jauh. Jadi ini Raja Najasi ketika hijrah, sahabat Nabi diintimidasi sebelum hijrah ke Madinah. Maka pertama kali hijrah ke Habasyah ini, maka diterima dengan baik oleh Raja Najasi karena dia ahlul kitab Nasrani yang kitabnya tidak dirubah-rubah, sehingga dia masuk Islam, dilindungi orang-orang Islam. Jadi Nabi, kalau Nabi yang sudah salatkan jenazah, ACC masuk surga itu, Pak. Tidak usah lagi ada pertanyaan, ya.
Jadi ini dari dasarnya kalau jenazahnya di luar agak jauh. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Siapa orang Islam yang meninggal imannya bagus, amalnya bagus, tidak pernah syirik kepada Allah, kemudian ketika meninggal cukup 40 orang yang syaratkan, illa syafa'ahumullahu fihi, maka doa dari 40 orang itu sebagai syafaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga orang meninggal, orang tidak saleh, ada syaratnya. Jadi bukan banyaknya orang sebenarnya di bahasa ulama. Intinya syarat paling utamanya orang itu tidak syirik, iman dan amalnya bagus. Karena ada hadis hasan yang lain, bergembira orang yang meninggal, tidak banyak yang tahu, dia tidak populer, tidak banyak yang antar jenazahnya, tidak banyak yang tangisi dia, tidak banyak hartanya yang ditinggalkan. Itulah orang-orang yang meninggal dalam keadaan beruntung. Jadi banyak juga orang yang dihadiri Michael Jackson meninggal siapa lah. Banyak orang-orang muslim yang meninggal, ribuan orang, tapi bukan itu ukurannya. Karena banyak juga orang meninggal diantar jenazahnya, jadi paling sering Pak 100 yang antar, yang salatkan jenazah di masjid 10 orang, 20 orang di pintu masjid, 20 orang di mobil jenazah, 20 orang di luar di atas kendaraan. Tidak semua yang datang untuk salatkan jenazah. Jadi banyak yang datang tapi salatnya hanya sedikit, menunggu di luar. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة ما تسقي نفاسها فقام وسطاها. Nabi kalau menyalatkan jenazah wanita itu di tengah-tengah, menyalatkan jenazah laki-laki di kepala. Jadi ada pernah wanita yang nifas meninggal melahirkan pendarahan di zaman Nabi salatkan, dia Nabi berdiri di tengah-tengah perutnya. Jadi tidak perlu, sehingga kita lihat saja imam. Kalau imam berdiri di kepala berarti jenazahnya laki-laki. Kalau imam berdiri di bagian tengah perut berarti jenazahnya perempuan. Jadi simpel saja. Wa'an Aisyah dari pertentangan. Di zaman Nabi salat jenazah di masjid itu jarang. Di zaman Nabi salat jenazah di masjid jarang. Sehingga ketika Suhail dengan Safwan ada 2 orang yang meninggal, Wa'an Aisyah ini disalatkan di masjid, sahabat tolak. Nabi tidak pernah salatkan jenazah di masjid. Ketika itu yang sampaikan yang memang tidak pernah lihat Nabi salat jenazah di masjid. Sehingga ketika Aisyah mendengar ini perdebatan, maka kata Aisyah, "Wallah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abu Ubaidah fil masjid." Demi Allah kata Aisyah, Rasulullah biasa menyalatkan salat jenazah di masjid. Walaupun memang sahabat sering di rumah. Jadi boleh di masjid. Ada yang repotnya memang tidak pernah ke masjid, mau disalatkan jenazahnya di masjid yang repot. Tidak mau di belakang imam, ya silakan nanti di depan imam yang penting. Kenapa paling afdal disalatkan di rumah? Karena setiap tamu yang datang, yang melayat itu langsung salat. Makanya yang meninggal itu jangan lama-lama dikasih mati. Itu aturan Islam sebenarnya. Jadi umpamanya tinggal lihat kondisinya. Kalau memang meninggalnya tengah malam, jam 2 malam, berarti habis salat subuh dimatikan sudah. Habis salat subuh dimatikan jam 6, jenazah itu sudah ready, sudah siap. Jadi siapa yang datang melayat langsung salatkan. Begitu aturannya. Siapa yang datang melayat langsung salatkan. Dan kalau jenazah sudah meninggal jam 2 malam, berarti bisa dikemudikan sebelum subuh bisa dikemudikan. Sekarang praktis Pak. Di Palu juga mungkin sudah ada. Kalau di kota-kota besar kan enak. Hanya memang harus siap lulus. Kita tahu beres. Di Makassar yang paling murah itu 8 juta. Di Makassar 8 juta paling murah. Baru-baru ada ponakan meninggal, saya ke sana tanya langsung, saya bilang asing juga
Jadi fasilitasnya itu 8 juta, kaplingannya 1,2 persegi. Jadi mobil jenazah, kain kafan, kemudian penyelenggaraan dikubur. Jadi bagus juga, dia beradaptasi. Siapa yang mau tahlil, dia siapkan petugas tahlil. Siapa mau azan di kuburan, dia siapkan petugas azannya. Kemudian perawatan selama 10 tahun. Itu kaplingan 8 juta per satu orang. Bisa dicicil lagi. Saya bilang keren juga ya. Bisa dicicil lagi. Oh, kata saya hitung itu, oh betul. Orang punya kaplingan 1 hektar kalau buat BTN, paling dia dapat dia kapling satu kapling tipe 3, tipe 45, jual 60-70 juta. Itu kaplingannya besar. Ini tidak 1,2 bisa puluhan miliar ini. Bisa dicicil Pak. Saya tahu, oh, bisa dicicil. Jadi 10 tahun dibersihkan, dirawat. Jadi memang kalau ada sebuah jenazah, salatnya di rumah saja sebenarnya. Kalau memang sudah ready, sudah siap. Nah, kadang kita jenazah meninggal tengah malam, kadang sudah mau maghrib, bahkan ada juga yang tunggu besok nyala lagi. Nah, ini susahnya ya. Kemudian tadi bapak dia, salat jenazah ini 4 mazhab sepakat tanpa mazhab ada jenazah arba'an, yaitu 4 takbir. Dalam hadis sahih yang lain, wa innahu kabbara ala janazatin hamsa, Nabi pernah juga 5 takbir. Fas'alahu faqal kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Nabi tiap 5 takbir itu bertakbir. Kemudian pernah juga Nabi riwayatnya akan takbir. Pernah juga riwayatnya itu 9 takbir. Semua statusnya sahih dan hasan. Nah, jadi kalau Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambal itu hanya pakai 4 takbir. Ya, hanya pakai 4 takbir. Imam Malik pakai 4 takbir, membolehkan juga lebih daripada 4 takbir. Karena itu doa untuk jenazah. Jadi nanti kalau salat-salat di bagian Aljazair, Tunisia, Maroko, itu ada yang tidak 4 takbir. Jadi tidak usah heran. Ada yang 5 takbir, ada 6, bahkan ada sampai 9 takbir. Jadi tidak usah heran. Oh, salat jenazahnya lain lagi. Hadisnya sahih, hadisnya hasan. Hanya populer kita pakai di Indonesia dengan 4 takbir saja. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah, ini sudah saya ringkas. Takbir kedua kita baca salawat Nabi. Takbir ketiga kita baca doa untuk jenazah. Takbir keempat kita baca doa untuk umat Islam dan untuk jenazah. Apa takbir 5, takbir 9 kita baca doa untuk jenazah. Jadi bisa apa? Ada perbedaannya di sini mengenai mengangkat takbir, tidak mengangkat tangan tiap-tiap takbir. Di situ ada perbedaan. Imam Syafi'i, Imam Hambali, setiap takbir kita angkat tangan. Jadi bersedekahnya seperti biasa yang mau dipakai ya. Semua hadisnya sama. Jadi Imam Malik begini, Imam Malik kan ada 3 cara takbir sedekahnya. 1, 2, kemudian di pusat 3, kemudian tidak sama sekali. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Ya. Kemudian Imam Hanafi di bawah pusat. Jadi yang di bawah pusat itu Imam Hanafi. Jadi tidak terserah takbir. Jadi kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, setiap takbir angkat tangan. Angkat tangan tinggal apa yang kita pakai. Kalau Imam Ahmad dengan Imam Hanafi begini. Imam Syafi'i itu di telinga. Ya silakan pakai. Jadi setiap takbir berarti 4 kali. Sedangkan menurut Imam Hanafi dengan Imam Ahmad, kenapa mereka meriwayatkan yusannu ayyarfa'a yadayhi fi kulli takbiratin. Setiap baca takbir mengangkat kedua tangan. Sedangkan Imam Hanafi dengan Imam Malik wala yarfa'a yadayhi fi ghairi takbiratin ula. Setiap mengangkat tangan hanya pertama saja. 2, 3, 4 tidak mengangkat tangan lagi, hanya nafas. Jadi 2 bisa.
tidak usah disalahkan lagi. Ini Pak Imamnya agak lain ini, tidak angkat tangan hanya satu kali saja. Nah, sama kira-kira begini, pertanyaannya begini Pak. Mungkin pernah dulu kita bahas. Seandainya ada yang salah, ya kita bahas ini hukum qauli, hukum fi'il kan. Jadi dalam salah itu 13 rukun terbagi 3. Rukun qauli 5, rukun fi'il 6, rukun qalbi 2. Cuma seandainya ada yang salah, dia angkat takbir, tapi tidak bertakbir, tidak melafazkan, itu salah. Seandainya ada lagi yang salah, dia baca Allahu Akbar, tapi dia tidak takbiratul ihram. Kira-kira mana syaratnya yang salah? Mana syaratnya yang salah? Apakah sah syaratnya orang yang takbiratul ihram tangannya diangkat tapi lafaznya dia tidak lafaz? Apa syaratnya orang yang bertakbir lafaz tapi tidak angkat takbir? Yang mana yang sah? Oh, belum pernah kita bahas hukum ya? Oh ya nanti saya pikir sudah pernah. Jadi kalau seandainya ada yang salah, dia angkat tangannya tapi dia tidak lepaskan takbir, salatnya tidak sah, batal salat, tidak sah salat. Karena lepas takbir itu hukum qauli, harus bibir bergerak minimal ketika kita yang dengar, tidak bisa bisu. Siapa yang bisu tidak lepaskan takbir, salatnya tidak sah. Semua umat mazhab sepakat, tidak ada perbedaan. Mengenai angkat tangan tidak ada masalah. Tapi hukum qauli itu adalah dilapaskan. Nanti ada al-Fatihah, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir dengan salam. 3 perkara kita bahas. Jadi kalau saya jenazah, ada yang satu kali saja. Allah pertama, Allah Akbar, berarti baca al-Fatihah. Habis al-Fatihah, dia baca lalu takbir, Allah Akbar, tapi dia tidak angkat tangan. Dia baca setelah baca salawat, dia baca lagi Allah Akbar, tidak angkat tangan. Setelah dia baca hukum lain yang populer kan, minimal Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihu wa'afu, itu paling ringkas. Atau Allah maghfir lahu juga boleh. Nah, setelah itu dia bertakbir lagi Allahu Akbar. Jadi dia takbir lagi, tapi tidak angkat tangan. Minimal ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu minimal. Kalau mau tambah lagi la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu boleh, tidak apa-apa. Tapi paling tidak al-Fatihah, salawat, Allah maghfir lahu, kemudian Rabbana atina, selesai, salam. Nah, ada yang biasa kita pakai sering, setiap itu angkat tangan juga boleh. Ya, jadi pakai 2 itu saja, 2 kemasan. Jadi jangan nanti berkelahi sementara salat jenazah. Pulang salat jenazah, ada di payung tidak angkat takbir deh, pulang deh. Nah, ini pentingnya menjadi ilmu kan. Jadi akhirnya jenazah yang diperintahkan Nabi asri bil jenazah, percepat jenazah, semua mata itu pulang keluarga tuh, karena keluarganya juga tidak ada ilmu, pulang. Kayaknya tidak sahur, masa tidak takbir tangannya. Karena dia bertakbir tangannya, kalau takbir tidak dilafaz itu baru batal. Jadi patokannya nafas. Kemudian salam. Ya sudah sedikit. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam sepakat Imam Mazhab, dia masuk dalam rukun qauliyah. Jadi kalau ada yang sembahyang mau salat sunnah, salat wajib, pas saudaranya terakhir, dia tidak lapis itu, dia tutup mulutnya, tapi dia saling di dalam. Sah sembahyangnya, tidak sah sembahyang Pak. Ulang, tidak sah sembahyang. Yang sah sembahyang itu Assalamualaikum, sudah sah. Satu salam saja Imam Syafi'i sudah sah. Nanti Imam Hambal harus 2 kali. Tapi yang kedua itu bukan rukun fi'liyah, bukan qauliyah. Salam pertama saja yang rukun qauliyah. Jadi yang wajib itu Assalamualaikum. Salam kedua boleh menengok, tidak baca salam itu sudah sah. Tapi kalau tidak ada salam tidak sah. Bagaimana salam yang terbaik? Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, dan ini ijma semua ulama mazhab tidak berbeda pendapat. Salam yang terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
imam bersalam, usahakan dia sudah menengok, baru assalamualaikum, supaya makmum tidak mendahului dia. Menengok, baru assalamualaikum, supaya makmum tidak mendahului dia. Begitu juga imam kalau ruku, dia baca takbirnya ketika dia sudah mau menengok ruku, jangan di atas. Nanti ada makmumnya yang lebih dulu. Kemarin juga itu ada makmum itu otak kotor. Dia berlomba dengan imamnya. Padahal kata sahabat, kami ruku kalau sudah lihat Nabi ruku, kami sujud kalau sudah lihat Nabi sujud. Tapi tidak semua orang tahu. Makanya tinggal imam yang pandai-pandai. Di fikirnya harus kuasa. Jadi itu salah. Begitu juga salah dalam salat jenazah. Assalamualaikum, sudah selesai. Warahmatullah. Bagaimana kalau pada wabarakatuh hukumnya makruh? Imam Ahmad, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Hanafi, kalau salah warahmatullahi wabarakatuh itu hukumnya makruh, tapi sembahyangnya tetap sah. Jadi cukup warahmatullah. Ya. Nah ini buat kebiasaan. Kalau salat jenazah kan begini, ya. Kalau tahiyat dia begini. Kalau buka kanan, saya pernah tanya juga, itu kenapa di sini? Oh ini untuk pintu rezeki. Terus yang kiri untuk tolak bala. Kita bilang bagus juga ya. Nah, jadi ini ada hadis hasan sahih, ya. Ketika sahabat ada yang salah, jadi ini kebiasaan sebenarnya itu refleks. Ada jadi kebiasaan yang tidak bagus. Padahal itu biasanya kita sembahyang biasanya begini. Ketika sudah habis salat kan kita mau doa, biasanya kita mau zikir gini. Tapi karena kebiasaan sebelum bersamaan dengan salat dia buka tangannya. Nah ini Nabi tegur. Ketika ada yang seperti ini Nabi tegur sahabat, jangan kalian buat seperti begitu. Itu seperti memainkan seperti ekor kuda, saya lihat kata Nabi. Seperti ekornya kuda kata Nabi. Jangan dibuat. Ya, jangan dibuat. Salatnya tetap sah, ya, tapi jangan ditambah-tambah. Kalau mau pintu rezeki dengan tolak bala, ya berdoa atau bersedekah, ya selalu saya. Jadi jangan dibiasakan. Begitu juga, ini sebenarnya makruh. Jadi nanti tangan itu turun, nanti salam kedua atau salam pertama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah tidak ada masalah. Tapi jangan di seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu rezeki, pintu tolak bala tidak masalah. Tidak usah ya, harus kita pakai begitu. Ya, karena secara fikihnya juga itu hukumnya makruh karena perkara yang ditambah-tambah. Jadi bahkan Imam Syafi'i itu sangat keras, apalagi yang begini benar. Imam Syafi'i tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kira-kira itu tidak pernah lewat itu saja dulu, walaupun belum selesai nanti kita sempurnakan. Fakta kalau ada masalah silakan. Kita pertanyakan, kalaupun Pak Ustaz sudah ada ilmu itu atau belum, mari kita cari bersama kan. Nah, ada sebagian teman itu bangkit dari ruku, dia seperti takbir. Nah, saya pernah tanya kenapa bisa begitu, dia bilang kan Rasulullah katakan bangkit dari ruku itu kembali seperti semula. Nah semula yang mana? Jadi logis juga Pak. Semula sebelum salat atau sesudah salat kan? Nah di situ mereka terjemahkan. Jadi makanya mereka begitu bangkit dari ruku kembali lagi kiri Pak. Ada yang berapa terakhir ini juga seperti itu kan? Ada yang begini, ada lagi yang begini Pak. Mohon maaf. Ini apakah ada dasarnya ini ilmu Pak? Ini perlunya. Ada kita lihat Pak, setelah itu dia seperti apa? Seperti dia usap begini. Apa ada dasar atau mungkin cuma karena kebiasaan? Ini kali tanya.
Kasih selama Iya, alhamdulillah. Hadisnya sahih, di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada. Hanya penafsiran ulama yang berbeda. Imam Syafi'i kembali semula meluruskan tumanina tulang belakang. Jadi kembali semula meluruskan tulang. Imam Ahmad dia tafsirkan itu kembali bersedekah. Ini bersedekah bukan dua tafsiran. Sebenarnya di kalangan Imam Ahmad juga berselisih. Ya, kalau di kalangan Imam Syafi'i tidak ada berselisih karena kembalinya bukan bersedekah, kembalinya meluruskan tulang-tulang. Karena setelah itu ruku itu diluruskan tulang-tulang, artinya ada tumanina. Jangan habis ruku belum sempurna berdiri langsung sujud. Lain kalau orang sakit, ya, langsung sempurna bersujud. Betul. Nah, menurut tafsiran Imam Ahmad kembali bersedekah, diulang dari awal. Tapi itu di kalangan Imam Ahmad berpendapat juga, satu menerima, satu tidak. Jadi kalau ada yang begitu no problem. Karena memang ada tafsiran dari Imam Ahmad di mazhab Hambali. Ya. Nah, kemudian mengenai yang ini tinggal dilihat. Kalau dia begini belum salam itu masalah. Tapi kalau sudah salam, biar dia main HP tidak apa-apa. Ini kita bahas dari segi hukum, Pak ya. Ada yang begini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia langsung ambil waktu. Jadi saya rasa tidak usah dibahas. Karena apa? Salam pertama itu sudah salah selesai. Karena salam itu kata Nabi dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, adapun nanti kalau dia begini sebelum salam, ini persoalan. Padahal sebenarnya tasyahud ya. Nah, nanti dia beralasan saya tasyahud Imam Abu Hanifah. Karena kalau tasyahud Imam Abu Hanifah satu kali saja kan. Mungkin sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah asyhadu an la ilaha illallah, dia tasyahud. Habis itu dia tutup sampai selesai tidak tasyahud lagi. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sampai selesai. Kalau Imam Malik dari awal, yang goyang-goyang begini terus dari awal. Ada dua pendapat goyang, ada goyang atas ke bawah, ada goyang kanan ke kiri. Nanti kita bahas lagi. Jadi selagi dia sudah salam, Pak. Selagi dia sudah salah, mau apapun dia buat no problem, ya. Tapi yang masalah nanti kalau Bapak lihat ada belum salah, dia begini, tanya dia, aku ya di situ ya. Ini tanya dulu, jangan tidak ditanya berdosa kita. Jadi untuk mengusap itu sesudah sampai dan sesudah itu ikhtilaf, berbeda pendapat ulama. Tapi kalau sebelum salam jangan macam-macam dibuat kiri kanan lebih. Tapi kalau sudah salam ya sudah pada waktu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena persoalan sholat, ibadah, rukun, ibadah sholat, pokoknya ibadah-ibadah khusus itu. Sudah ini yang dimaksud dengan kullu bidatun dalal. Semua yang diada-adakan tidak ada petunjuk itu sesat. Bayangkan kita tiap hari sholat dianggap sesat. Seperti itu tadi, Pak. Ini mudah-mudahan ini pemikiran. Saya sudah cari di imam mana itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana caranya menegur teman ini? Kayaknya sesat. Saya sudah cari-cari. Lama saya mencari, Pak. Belum pernah saya dapatkan. Mudah-mudahan Bapak bisa dapatkan. Di mana petunjuknya? Agar kita bisa mengingatkan saudara kita yang rajin sholat itu jangan cuma jadi sesat nanti. Jangan ditambah-tambah. Saya juga mengenai salam itu lama saya baru tahu itu, Pak. Ini terjadi waktu saya di Mekah. Saya sengaja ambil saf pertama, Pak. Kira-kira 3 orang di sini Imam Hudais. Saya di depan. Imam Hudais itu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sudah lompat di saya. Mungkin cuma tapi hanya rasa itu. Padahal saya sudah ukur itu saya masih keluar. Karena berapa kali selalu bertolak, dia mati kita. Saya pulang. Pulang saya pikir bertanya dengan ulama-ulama. Memang Pak, hal itu pertama, baru itu saya tahu. Baru itu saya tahu. Jadi tidak lagi menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat lagi.
kurang. Jadi begitu. Jadi itu terjadi. Sebenarnya pertanyaan saya juga masih belajar ini terkait dengan apa itu Rasulullah bersabda atau pernyataan Rasulullah tidak menyalatkan orang-orang tertentu tadi ada 3 hal. Ada orang terpenting di Indonesia ini diumumkan bahwa dia sudah beli pesawat itu sekian triliun, 1 triliun lebih. Padahal jelas itu di medsos tahun 99 negara itu tawarkan untuk mau dikasih Indonesia, waktu itu Indonesia tidak mau ambil. Terus tiba-tiba di tahun 2020 berapa kemarin itu, terus ada orang kita beli. Andaikan itu dibeli, saya yakin tidak seperti harga yang keluar di pemberitaan itu sekian triliun. Andaikan itu dan itu uang rakyat, andaikan itu ternyata tidak dibeli atau dibeli hanya sedikit, kemudian dinyatakan 1 triliun. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kalau orang ramai-ramai menyalatkan karena orang hebat? Apa hukumnya bagi orang-orang? Berarti dia menyalahi perintahnya, petunjuk dari Rasulullah. Ramai-ramai pergi menyalatkan. Pertanyaannya, apa hukumnya orang yang menyalatkan yang sudah jelas-jelas seperti itu? Saya jadi belum banyak tahu itu tentang itu. Jadi hukumnya itu kan Rasulullah saja sudah tidak menyalatkan. Nah, kita ramai-ramai pergi menyalatkan karena dia orang penting. Tidak usah saya sebut namanya. Mudah-mudahan orang sini tidak tahu orang itu. Seperti itu. Masih banyak lagi orang-orang seperti itu, Pak. Terus tiba-tiba dia meninggal. Tapi karena itu fardu apa namanya? Menyalatkan fardu kifayah. Tidak bisa ditinggalkan. Kita pergi. Terus begitu kita pergi sudah jelas perbuatannya. Sementara Rasulullah sudah ingatkan, sudah kasih contoh, tidak perlu lagi disalatkan. Nah, apa hukumnya bagi kita yang menyalatkan? Ini kira-kira yang menyalatkan itu. Hukum yang menyalatkan jelas tidak berdosa. Makanya pendapat Imam Syafi'i tentang hadis Nabi tidak salatkan itu keluarganya yang sebenarnya harus salatkan. Karena salat jenazah 1 orang pun cukup, 2 orang pun cukup. Makanya sudah fatal kalau yang meninggal bunuh diri atau korupsi, kemudian atau berutang dan dia tidak punya anak-anak saleh, maka betul-betul cilaka dunia akhirat itu. Nah, jadi kenapa orang-orang penting juga jangan sampai salatkan untuk pembelajaran masyarakat umat. Tapi apakah dia berdosa salatkan? Kalau berdosa tidak berdosa, karena memang dia fardu kifayah. Hanya dianjurkan kata Imam Syafi'i, para tokoh-tokoh jangan salatkan supaya sebagai contoh. Jadi yang sampai salatkan dia keluarganya, anaknya. Salat jenazah ini 1 orang yang salatkan sah, sudah sah. 1 orang sudah sah. Tidak ada anaknya, istrinya yang salatkan sudah sah. Jadi supaya pembelajaran, inilah orang yang merampok harta masyarakat. Memang bagusnya harusnya begitu. Sebenarnya majelis ulama kita daripada urus antara pajak dengan zakat, ya, daripada sibuk untuk kantor itu ada yang lepaskan pajak dengan zakat itu sama. Nanti di buku-buku yang bikin banyak dosa majelis ulama. Ya sudah jelas beda, maka sama pajak dengan zakat. Kalau pajak itu ya publik, pajak itu preman, pajak tahap. Ya, sebenarnya pajak itu kan pajak tahap. Nah, jadi tidak sama dengan zakat. Daripada majelis ulama terlalu menuntut yang begitu, lebih itu dia fatwakan. Yang meninggal bunuh diri, yang meninggal korupsi, jangan salahkan. Itu lebih bagus. Iya, boleh sebenarnya. Sebenarnya ini dipayungi oleh majelis ulama karena dasarnya sudah kuat, sudah jelas. Bukan ekstrim, Pak. Karena penyakit ini mengambil harta orang, ini penyakit bangsa kita. Luar biasa. Terus hukumnya yang hukum komunis langsung mati, Pak. Korea Utara, Cina mati. Bahkan sementara apa? Melakukan
membuat fatwa harus ke DPR. Ini susahnya juga punya sebenarnya majelis ulama itu independen, tapi harus ke DPR dulu. Nah, ini susah. Kalau sudah ke DPR dulu sudah selesai, silakan. Iya kan? Nah, jadi kira-kira Jadi begitu. karena saya tertinggal. Itu sebenarnya saya tertarik sekali. Artinya gini, dalam para pelajar paling cepat kita salati jenazah itu paling bagus. Ada hal yang di masyarakat saya tidak paham, karena dia mau tunda supaya lebih banyak orang datang, akhirnya belum dimandikan. Karena katanya ketika dimandikan tidak bisa ditahan, harus dikafankan. Kalau sudah dikafankan harus dibawa. Bukan ini perintah maksud saya, kalau sudah dimandikan dikafankan saya supaya orang jauh datang tidak lagi menunggu barangkali jam berapa kamu sholatkan. Oh sudah sholatkan di situ. Nah, jadi hukumnya ada yang mereka yakini. Bagaimana? Ketika sudah dimandikan, cepat dikafankan, cepat dibawa ke kubur. Nah, seperti itu. Menurut saya kalau memang nanti misalnya dia meninggal jam 9, mau dikuburkan jam 4, orang sudah datang habis zuhur, sudah datang. Kalau sudah dikafankan itu, orang banyak datang, apalagi dia guru, ramai orang guru datang. Kalau orang sholatkan itu kan dijamin. Kalau sudah 40 orang yang menjalankan, jaminan ada masuk surga lah, dijamin seperti itu. Tapi karena ditahan oleh keyakinan yang tidak ada dalilnya tadi, menurut saya tidak ada dalilnya, mungkin ada dalilnya kalau Bapak ungkapkan. Kenapa ditahan? Artinya dalilnya bagaimana kalau sudah habis dikafankan, tidak bisa ditahan-tahan, harus dibawa. Memang secepat, paling bagus, paling cepat, paling bagus. Tapi kalau ditahan juga sampai 3-4 jam, kenapa tidak kafankan saja sampai orang salatkan? Nah, saya kira itu barangkali saja. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi yang ada dalilnya itu disegerakan di mazhab Syafi'i dan di zaman Nabi seperti wanita nifas, ada penyakit pendarahan, tabrakan. Nah, itu kan biar cepat disegerakan. Karena jangan. Tapi kalau yang meninggal normal, kan pengurusan jenazahnya kan nanti ada pembersnya, telinga lubang-lubang yang bisa mengeluarkan darah kan bisa ditutup dengan kapas dan sebagainya. Jadi alangkah bagusnya memang dimandikan, kemudian saudara ini dikafani. Kalau memang waktu bertanya ada keluarganya mau lihat mukanya, walaupun nanti yang bisa lihat sebenarnya tidak hidup juga ini jenazah, tapi oke lah. Berarti nanti kain kafannya jangan ditutup full di muka, nanti orang salatkan pakai kain saja tutup mukanya, baru orang salatkan. Jadi alangkah bagusnya pagi itu mandikan, kafani, apalagi ASN, betul Pak, guru-guru, karena mereka itu terbatas. Biasanya guru-guru itu tidak ikut salat kalau sudah subuh asar. Mereka hanya datang pagi karena orang bekerja. Jadi kalau guru-guru datang sampai 5-6 mobil, salatkan saya sudah di situ. Karena tempat dengan salat jenazah kan beda dengan salat biasa, harus saatnya longgar. Kalau ini kan tidak, biar rapat sekalian. Jadi yang datang 10 orang, datang 15 orang langsung salatkan. Jadi clear. Jadi orang itu berpahala datang. Ya, tidak sia-sia berpahala. Padahal. Assalamualaikum. Sholat ini memang ibadah yang spesial ya. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah sholat itu ada gatal apa-apalah itu. Berapa kali bisa digaruk itu? Iya. Itu kadang-kadang kan kita sudah terfikasi, ada saja itu apa gangguannya itu. Berapa kali ketika ya datang pertama itu mungkin garuknya ya keras, tapi kali itu ya bagaimana hukumnya? Yang kedua, seandainya kita melahirkan anak laki-laki, boleh nggak akikahnya itu kan harus 2 kambing. Dalam keadaan tertentu, apakah boleh 1 kambing? Apakah boleh juga 2 kambing jantan dan betina, ataukah jantan semua? Yang ketiga itu, ketika keluarga kita ataupun orang dalam kaitan ini dia meninggal, selama baru kita yang tahu apakah sholat gaibnya itu bagaimana hukumnya. Sudah lama meninggal, tapi baru kita tahu oleh imam umpama, mari kita ya sholat gaib atas nama ini karena dia sering dia datang ke masjid atau warga kita. Bagaimana hukumnya?
dua pertanyaan awal sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi pas Bapak tidak hadir, tidak ada kesibukan. Jadi yang Nabi larang 3 kali berturut-turut. Jadi makanya kalau sudah 2, makanya kalau di mazhab Syafi'i tampil memang kan, pukul memang.